Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di edisi pembahasan vektor. Nah, kali ini kita akan membahas materi proyeksi vektor ortogonal. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, apa sih itu ortogonal? Jadi, ortogonal itu artinya adalah tegak lurus. Kenapa ada ortogonal? Karena di dalam matematika, proyeksi itu terdapat dua macam, yaitu proyeksi tegak lurus dan proyeksi miring. Nah, di vektor ini kita akan fokuskan pada proyeksi vektor ortogonal, karena memang proyeksinya adalah proyeksi vektor ortogonal. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut apa itu proyeksi. Jadi di sini misalkan dipunyai vektor OA, yaitu A, kemudian ada vektor OB, yaitu B, dan mereka berdua itu membentuk sudut theta. Dan jika ditanyakan proyeksi vektor B pada A, itu gimana? Nah, pertama-tama kita jatuhkan titik B ini tegak lurus pada A, karena B pada A. Berarti jatuhkan titik B secara tegak lurus, yaitu jatuh di titik ini. Nah, kemudian O itu sudah ada di OA-nya, maka jika dijatuhkan, itu akan menjadi O sendiri. Sehingga proyeksi B pada OA itu adalah O sampai titik yang ada di sini. Misalkan dia adalah titik diwakili oleh vektor P. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah jatuhkan secara tegak lurus. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa proyeksi B pada A itu adalah vektor P. Seperti itu. Nah, kemudian ketika A diproyeksikan pada B, itu seperti apa? Sama, jatuhkan A secara tegak lurus pada B. Nah, misalkan seperti ini. Berarti A jika dijatuhkan itu jatuh di sini tegak lurus, maka hasil proyeksinya itu adalah vektor Q. Seperti ini. P dengan Q itu pemisalan saja ya, bebas mau misalkan. Nah, coba nanti ini kita akan bahas di kelas. Nah, kemudian fokus kita berikutnya adalah mengenali proyeksi vektor ortogonal. Ada dua proyeksi pada vektor, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Kata kuncinya adalah proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Jika proyeksi skalar hasilnya adalah suatu skalar atau bilangan, jika proyeksi vektor hasilnya adalah suatu vektor. Nah, sekarang kita kenali panjang proyeksi vektor yang dinamakan dengan panjang proyeksi vektor itu adalah seperti ini ya. Jadi, kita kan sudah tahu kalau proyeksi vektor A pada B itu adalah P. Nah, maka panjang proyeksi vektor A pada B itu dirumuskan dengan panjang A, panjang P sama dengan mutlak dari A dot B dibagi panjang B. Kenapa mutlak? Dari sini penjelasannya. Jadi, jika kalian ingin tahu asal-usul rumusnya dari mana, bagaimana bisa menjadi seperti itu dari sini. Jadi, di segitiga siku-siku itu kan berlaku perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada sisi samping sudut dan sisi miring, maka ada cos theta. Cos theta sama dengan panjang P dibagi panjang A, samping per miring. Nah, maka jika dikalikan silang akan diperoleh panjang P sama dengan panjang A dikali cos theta. Nah, kita sudah belajar tentang rumus sudut di mana cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, maka jika kita substitusikan nilai ini ke sini, akan dipakai bentuk seperti ini. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan
A-nya dihilangkan. Berarti menjadi A dot B dibagi panjang D. Dan kenapa diberi mutlak? Karena A dot B itu hasilnya bisa saja negatif. Sehingga perlu kita beri mutlak. Yang jadi catatan kalian itu adalah panjang vektor itu selalu positif. Nah, untuk yang satunya lagi, panjang proyeksi vektor A pada B itu tadi adalah P, kita misalkan P. Kemudian jika dirumuskan, jika ditanyakan panjang proyeksi B pada A, maka menjadi seperti ini. Asal-usulnya sama dengan yang tadi, tidak usah kita bahas lebih lanjut ya. Hanya beda miringnya saja dengan yang tadi itu. Yang tadi miringnya itu A, yang sekarang miringnya itu B, asal-usulnya sama. Nah, kemudian sekarang coba kita tuliskan panjang proyeksi vektor B pada A, rumusnya seperti itu, A pada B seperti ini. Nah, bedanya apa? Kakak beri penekanan ya. Di sini jika pada A, maka bawahnya sini itu A. Kalau A pada B, kalau A pada B, sini, maka bawahnya sini itu adalah B. Jadi, rumusnya sebenarnya sama saja, yaitu A dot B dibagi panjang A. Kalau pada A, panjang B, kalau pada B. Nah, ketika vektornya B sama A seperti ini. Nanti ketika vektornya diganti dengan vektor yang lain, misalkan A plus B pada A, berarti nanti di sininya A plus B dot A perpanjang A. Menyesuaikan dengan vektor yang ada di soalnya ya. Nah, sekarang jika ditanyakan proyeksi skalar vektor B pada A, skalar pasti nanti hasilnya adalah suatu bilangan ya. Nah, yang dinamakan proyeksi skalar itu adalah seperti ini. Jadi, yang ada di dalam mutlaknya ini. Ketika dia tidak diberi mutlak, namanya adalah proyeksi skalar. Ini B pada A sama seperti ini, bawahnya itu A. Ketika A pada B seperti ini, maka bawahnya sini itu B. Ini juga sama seperti yang di dalam mutlaknya. Itu proyeksi skalar. Jadi, jika panjang itu selalu positif, panjang itu selalu positif, tapi jika proyeksi skalar, dia bisa positif dan juga bisa negatif. Ini kesimpulannya ya. Nah, sekarang contoh soalnya, jika titik ABC diketahui seperti ini, maka tentukan panjang proyeksi dan proyeksi skalar vektor AB pada AC. Oke, berarti pertama kita cari vektor AB-nya terlebih dahulu. Ingat kembali, AB itu B kurang A, berarti min 1, 1, 1 dikali 2, 7, 8. Nah, jika kita kurangkan, maka diperoleh negatif 3, negatif 6, negatif 9. Nah, kemudian yang kedua, kita cari AC-nya. Berarti C dikurangi A menjadi 49 dikurangi 278. Maka hasilnya 201. Nah, yang ketiga, kita akan mencari proyeksi skalar ya. Proyeksi skalar AB pada AC. Berarti rumusnya AB dot AC bagi yang AC. Ingat, karena proyeksi skalar berarti tanpa mutlak. Kita substitusikan dulu vektor-vektornya. Jadi seperti ini. Dot 1 per panjang AC berarti diakarkan. Elemen-elemennya dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Seperti
berarti hasilnya itu akan menjadi min 3 kali 2 dikurangi 6 kali 0 dikurangi 9 per, ini jika dijumlahkan menjadi akar 5. Sehingga jika dijumlahkan menjadi negatif 6 dikurangi 0 dikurangi 9 per akar 5. Nah, hasilnya ini menjadi negatif 11 dibagi akar 5. Oke, karena di penyebutnya itu terdapat akar, maka kita rasionalkan dan mengalihkan akar 5 per akar 5. Nah, sehingga hasilnya ini akan menjadi negatif 11 akar 5. Nah, ketika disederhanakan menjadi negatif 3 akar 5. Ini proyeksi skalar AB pada AC. Nah, sekarang yang keempat kita cari panjang proyeksi vektor AB pada AC. Seperti ini ya. Nah, berarti AB dot AC per panjang AC. Jangan lupa diberi mutlak. Nah, karena ini sudah kita hitung yang di dalamnya, maka tinggal kita substitusikan saja seperti ini. Mutlak dari negatif 3 akar 5 itu adalah 3 akar seperti ini ya. Oke, ini terdapat latihan soal untuk kita bahas besok. Jika bisa, kalian coba terlebih dahulu agar nanti ketika dibahas bisa menjawab ya. Nah, ini juga masih latihan soal. Sekarang kita akan membahas proyeksi vektor ortogonal. Jadi ini digambarkan kembali ya, proyeksi vektor B pada A itu adalah vektor B. Jadi sekarang kita akan mencari berapa sih koordinat titik P ini? Seperti itu. Dirumuskan dengan A dot B per panjang A kuadrat dikali A. Jadi di awal tadi sudah disinggung kenapa proyeksi vektor itu hasilnya adalah vektor. Hasilnya vektor ini karena A dot B itu adalah suatu skalar atau bilangan. Kemudian ini juga skalar. Skalar dibagi skalar itu adalah skalar. Skalar dikali vektor, ini vektor, maka nanti hasilnya adalah suatu vektor. Alasannya kenapa proyeksi vektor hasilnya vektor. Nah, ini asal-usul rumusnya. Jadi kita bahas sekilas ya. Di sini itu proyeksi skalar B pada A, rumusnya itu kan seperti ini. Nah, karena hasil proyeksi vektor ortogonal adalah suatu vektor, maka dibutuhkan arah dari landasan vektornya, yaitu vektor satuan A, karena di sini pada A. Kita butuh arah vektor landasannya. Nah, kita kan, kalian kan sudah belajar mengenai vektor satuan A ya. Vektor satuan dari A itu adalah A dibagi panjang A sendiri. Sehingga kita tinggal kalikan ini dengan vektor satuannya. Nah, maka jika kita substitusikan menjadi seperti ini, dan jika A dot A kita tulis dalam bentuk lain, yaitu menjadi kuadrat. Ini asal-usul dari rumusnya. Nah, sekarang jika B pada A seperti apa? Asal-usulnya sama seperti ini ya. B pada, A pada B maksudnya. A pada B seperti ini. Jadi sekali lagi yang membedakan juga sama dengan proyeksi skalar tadi yang sudah dibahas. Kalau pada B berarti di bawahnya sini adalah B. Kalau misalkan pada A berarti yang ada di bawah sini itu juga A. Seperti itu. Cara gampang untuk mengingat vektor rumusnya. Contoh soalnya seperti ini, diketahui dua buah vektor dalam bentuk vektor basis seperti ini, yang ditanyakan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Berarti dirumuskan A dot B per panjang B
kuadrat di vektor B, karena di sini ada vektor B. Kita misalkan proyeksi vektornya adalah P ya. Berarti menjadi 2 negatif 8 dot B-nya 3 negatif 1 per panjang, berarti diakar 3 kuadrat negatif 1 kuadrat ditambah kuadrat panjang kuadrat, berarti ini dikuadratkan dikali B-nya itu 3 negatif 1. Kita hitung hasil dotnya, 2 kali 3 dikurangi 6 kali negatif 1 ditambah 8 kali 2 per akar dari 9 ditambah 1 ditambah 4 kuadrat. Dikali 3 negatif 1. Nah, maka hasilnya ini akan menjadi 6 ditambah 6 ditambah 16 per akar 14 dikuadratkan dikali 3 negatif 1, 2. Berarti 6 tambah 16, 12. 12 tambah 16, 28. Akar 14 dikuadratkan, akarnya hilang, dikali 3 negatif 1, 2. Nah, di sini 28 bagi 4 itu adalah 2 kali 3 negatif 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 6 negatif 2, 4. 6 negatif 2, 4, maka menjadi 6i minus j ditambah 4. Seperti itu contoh soalnya. Nah, ini latihan untuk besok, dicoba dulu ya. Ini juga latihan lagi. Nah, ini jika waktunya masih mencukupi, besok akan kita bahas latihan soal proyeksi vektor pada UTBK sesuai request dari kalian. Itu dia pembahasan video kali ini, yaitu tentang vektor. Jangan lupa dipelajari, dicatat, dan dikerjakan latihan soalnya. Sampai jumpa di kelas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.